Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Oke, anak-anakku sekalian, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Ya, salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi penuntun alam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya, mudah-mudahan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, baiklah. Bapak ingin bertanya dulu. Ada yang sudah batal belum sampai 11 hari ini? Sudah? Oh, belum? Wah, bagus ya. Ada yang kuat. Dari 1 hari sampai 11 hari belum batal-batal. Bapak mah di hari pertama sampai hari ke-11 terus batal. Ya. Itu terlampau soleh ya, terlampau soleh ya. 11 hari itu batal-batal, harus ada batalnya. Yaitu kapan? Saat maghrib. Jangan terlampau soleh ya. Oke. Judul yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan ini adalah apa coba? Puasaku menahan rindu. Jangan dulu baper. Ini bukan tentang rindu sesuatu, ya. Bukan tentang dia, bukan tentang kalian, tapi ini adalah tentang kita. Ya. Ada yang tahu nggak? Orang-orang yang berpuasa itu rindunya sama. Sama-sama naon? Ya, sama-sama menantikan adzan maghrib. Nah, tapi di sini insya Allah ya kita akan kupas makna dari setiap kata-kata atau judul yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Oke. Puasa itu dinamakan dengan ada yang bilang saum ya. Asal katanya puasa itu dari imsak, artinya apa? Menahan. Nah, jadi puasa itu adalah nanti akan ada hubungannya dengan menahan. Makna dulu dari makna puasa atau makna saum ya. Nah, puasa ini dalam bahasa Arab ya itu bisa dinamakan dengan saum. Ada juga yang bilang dengan siam. Ada saum, ada siam. Apakah sama? Sama-sama apa? Sama-sama menahan. Tapi pengertiannya berbeda. Awas, pengertiannya berbeda. Apa yang dinamakan saum? Apa itu siam? Kalau orang yang saum itu dinamakan apa? Soimun. Nah, kalau orangnya disebut dengan soimun. Soimun itu orang yang saum. Nah, kalian ini adalah soimun, orang-orang yang melaksanakan saum. Nah, sekarang pengertian saum. What is the meaning of saum? Apa itu maknanya saum? Apa itu maknanya siam? Kalau saum artinya menahan, tetapi secara umum menahan apa saja itu disebut dengan saum.
ingin mengajak kita berkelahi, stop. Katakan, aku sedang saum. Jadi saum itu menahan secara umum, menahan apa saja, menahan marah, menahan emosi, menahan apa lagi? Termasuk menahan lapar, menahan, ya, itu saum secara umum. Sedangkan siam, nah yang ini, sedangkan siam, kalau siam itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, baik makan, minum, atau bersenggama pada siang hari. Jadi maya waktu, nah pemirsa, ini mah ada waktunya. Kalau siam itu terbatas oleh waktu, yaitu pada siang hari saja menahan makan, menahan minumnya. Dari kapan? Dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah ini perbedaannya ya. Jadi saum itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Seperti apa? Seperti cintaku padamu tidak terbatas ruang dan waktu. Karena cinta sejati adalah sejatinya tidak mengenal ruang dan waktu. Saat jauh ataupun dekat, aku tetap mencintaimu. Di saat sepi atau di saat sempit dan lapang, aku tetap menemanimu. Itulah makna dari cinta sejati. Nah seperti itu saum pun ya, secara umum tidak mengenal ruang dan waktu. Kapan saja kita harus mencoba bisa menahan diri, menahan emosi, menahan dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Nah itu perbedaannya. Kalau ini hal-hal yang bisa membatalkan puasanya, kalau ini hal-hal yang bisa merusak pahalanya ya. Nah itu baru tentang makna saum dan siam. Puasaku menahan rindu, sama-sama merindukan maghrib. Tapi ada lagi ya, godaan yang terberat bagi orang-orang yang berpuasa, apalagi untuk kalian pihak makanan mau dibeli semuanya, sudah terbayar. Nanti saat buka makannya mau apa ya, kolak candil, kemudian es campur, sudah terbayar. Dan itulah karena saking rindunya, makanya Dilan pernah berkata kepada Milea, kamu jangan rindu itu berat, cukup hati saja. Makanya harus diusahakan ketika puasa itu bukanya dengan yang manis-manis, tapi jangan terlalu manis, nanti diabetes. Cukup hati saja. Makna saum sudah, makna siam sudah. Yang emosi itu dinamakan dengan saum. Makanya dalam Al-Quran kata saum ini hanya ada satu ayat. Ketika Siti Maryam diperintahkan oleh Allah untuk melakukan saumnya berbentuk apa? Ada yang tahu? Gak tahu. Oke. Ada yang tahu gak saumnya Siti Maryam? Ibunya Nabi Isa. Apa coba? Saumnya yaitu menahan dari berbicara, menahan dari berbicara, tidak berbicara kepada orang yang bertanya selama berapa hari? 3 hari. Nah itu makna saum. Jadi siam itu tadi, kalau siam menahan diri dari makan, minum, bersenggama pada siang hari, atau dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Ya, makanya jika cinta telah terbit, maka usahakan jagalah, karena suatu saat ia akan terbenam juga. Ya. Ramadan. Nah, yang akan kita bahas ini adalah Ramadan.
Ya, Ramadan. Seperti ini ya. Ada huruf apa aja? Ro, mim, do, alif, dan nun. Nah, semuanya itu memiliki makna. Karena setiap huruf akan memiliki makna. Oke, mari kita kupas satu persatu. Apa pengertian dari Ramadan? Ada yang tahu? Pasti kalian yang dengarnya. Naon? Rohnya itu apa? Rohnya itu apa? Ada yang tahu? Nah, rohnya adalah Rahman. Oke. Mengapa disebut dengan Rahman? Rahmat itu apa? Kasih sayang. Nah, yang pertama adalah rohnya Rahmat. Karena bulan Ramadan ini disebut dengan bulan yang penuh dengan rahmat, bulannya kasih sayang. Jadi pada bulan Ramadan ini adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Ya. Allah akan menurunkan rahmatnya di bulan Ramadan. Serta apa? Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk menebarkan rahmat, menebarkan kasih sayang. Makanya cirinya bulan Ramadan banyak yang memberikan atau mengasih makanan. Wah, saling memberi, saling mengasihi. Ya, mau berbuka, wah tiba-tiba datang. Ya, ada yang karena apa? Karena sudah timbul Allah menanamkan rasa rahmatnya kepada setiap hamba-hambanya. Ya, rasa kasih dan sayang di antara kita. Oke. Sekarang rohnya sudah. Lanjut apa lagi? Mim. Mimnya apa? Rohnya sudah. Mimnya apa? Apa? Ah, betul. Magfirah. Oke. Ya. Magfirah. Apa itu magfirah? Ampunan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan magfirah. Bulannya untuk bulannya Allah mengampuni kesalahan setiap hamba-hambanya. Makanya untuk orang-orang yang beriman sangat bahagia sekali datangnya bulan suci Ramadan ini. Karena apa? Karena mereka mengharapkan adanya magfirah, adanya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di bulan suci Ramadan ini juga kita diperintahkan untuk saling mengampuni kepada sesama. Ya, kan tadi saling sayang sudah. Nah, sekarang saling mengampuni, saling memaafkan kesalahan masing-masing. Harus bisa saling memaklumi. Ya, harus bisa saling memaklumi. Jadi kalau ayah anu tiba-tiba marah, oh maklum, ia sedang menahan lapar. Oh maklum, dia sedang berpuasa. Oh maklum, karena tidak mudah pemirsa, ya menahan rindu itu berat. Tidak mudah menahan lapar itu tidak mudah. Butuh latihan dan latihan. Kadang-kadang perkara yang kecil bisa menjadi besar. Bisa tiba-tiba bisa tiba-tiba marah. Kesenggol sedikit bisa tiba-tiba marah. Ya. Nah, makanya di bulan ini kita dilatih untuk bisa saling memaafkan, bisa saling memaklumi. Ya. Pertama rahmat sudah, magfirah sudah. Sekarang do. Nah, doanya ini adalah dia. Nah,
bukan dia, bukan. Dia. Apa itu dia? Itu dalam Al-Quran Allah menjelaskan walladzi ja'ala syamsa diya'an. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari apa diya'an? Bersinar. Oh, berarti dia apa? Bersinar. Nah. Oke, cirinya matahari adalah bersinar. Sinarnya itu menghangatkan. Ya. Makanya pada bulan suci Ramadan itu lihat saja seperti matahari yang selalu memberikan sinarnya tanpa membeda-bedakan. Pada jalan mana, pada jalan gimana, mau manusia, mau hewan, mau tumbuhan, mau apapun, tetap dia sinar dengan cahayanya. Ia memberikan kehangatan kepada setiap apa yang ia sinari. Maka di bulan suci Ramadan ini mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita memberi tanpa membeda-bedakan siapapun itu. Mereka saluhur, mereka sahanapeun, mereka sesama. Ya, kita harus bisa berlaku baik kepada tumbuhan, kepada hewan. Ulah jangan gara-gara kucing, ulah jangan gara-gara kadal, ulah jangan gara-gara kakak, ulah jangan gara-gara ayah nanti godaan anaknya bagi lain sok itu. Tiba-tiba pas ayah mau makan misalnya, atau tiba-tiba mau menghilangkan makanan, mau masak, tiba-tiba datang cacat. Gimana respon kita? Ngambek mau ada cacat? Marah tidak? Kadang-kadang menuju sauma, godaannya besar. Ayah culungmu, namanya cucumu. Kurang-kurang namanya justru sauma. Itu masuk ke rumah ya. Nah, makanya di bulan Ramadan ini kita berusaha seperti apa? Seperti matahari yang mampu menyinari seluruh tanpa memandang bulu, tanpa memandang jenis apapun, kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada apapun, ia bisa menjadikan cahaya. Ya, ia bisa memberikan petunjuk. Ya, saling mengingatkan. Ya. Yang keempat, alif. Alifnya itu apa? Rohnya rahmat, minnya maghfirah, domnya diaan. Kalau alifnya apa? Imanan. Imanan. Kan puasa di bulan suci Ramadan ini spesial. Spesialnya apa? Spesialnya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Ya. Mau imannya masih di bawah, mau imannya pertengahan, mau imannya sudah tinggi, pokoknya selagi masih ada keimanan dalam diri kalian, maka Allah memanggilnya. Ayo beriman. Hei sini. Hei orang yang beriman. Ada berita penting yang ingin disampaikan. Ya, ada berita penting yang ingin disampaikan. Ya, yaitu adanya bulan yang penuh rahmat, penuh maghfirah, yang mampu bersinar, yang harus dipupuk dengan keimanan. Makanya man soma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan dengan penuh keikhlasan, gufirallahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni baginya dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa yang telah lampau.
Nah, kemudian iman sudah, kemudian nun. Nah, yang terakhir ini nun. Nunnya ada yang tahu nggak? Ah, betul. Nunnya adalah najah. Najah. Boleh nikmat, boleh najah, boleh lah, ya sama. Ya, pokoknya najah. Apa itu najah? Najah itu najah itu apa? Sukses. Oke. Sukses. Oke ya. Kalau ini iman, kalau ini najah. Sukses. Nah, Ramadan ini mengharapkan, menginginkan kita untuk bisa mendapatkan yang terakhir, kesuksesan. Hal yang paling bahagia ketika berpuasa adalah pada saat apa? Pada saat lebaran. Boleh, betul. Dok usah cermin biasa pakai baju baru, boleh. Nah, sukses dalam arti kita bisa benar-benar menjaga kualitas puasa kita dari hari ke hari. Makanya nanti ada yang paling agung terakhir penutupan, ada yang paling agungnya. Osok daun sudah. Ya, sukses di sini banyak maknanya. Kamu kurang terus melewati. Hari pertama berhasil ya saum, bahagia. Coba lagi, besok puasa lagi. Pas besok puasa berhasil lagi, sukses, bahagia lagi, semangat. Itu banyak kesuksesan yang terkadang hanya bisa dirasakan, hanya bisa dialami oleh para penikmatnya atau para pelakunya. Maka lakukanlah puasa dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan penuh dengan keikhlasan. Agar apa? Agar kita semua mendapatkan kesuksesan, agar kita semua mencapai kemenangan, ya, menuju laku takun. Usaha kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Kira-kira sampai di sini paham? Alhamdulillahnya. Lalu tidak paham juga nggak apa-apa, ya, karena manusia itu berproses sedikit demi sedikit, lama-lama jadi teruslah belajar, teruslah, ya, sampai pada akhirnya. Pengetahuan itu bukan menjadikan kutukan, tetapi pengetahuan itu membuat kita seperti padi, semakin tinggi semakin berundung, semakin tua semakin berundung. Artinya semakin banyak pengetahuan bukan menjadikan kita sombong, bukan menjadi kita berbangga diri, bukan menjadi kutukan sehingga kita merasa paling wow, tetapi dengan adanya pengetahuan membuat kita sadar, bahwa ternyata kita itu masih bodoh, ternyata bahwa kita itu manusia rendah, ternyata bahwa kita itu perlu banyak lagi belajar, bahwa kita itu ternyata penting, ya, penting untuk terus meningkatkan pengetahuan kita, terus untuk meningkatkan pemahaman kita. Coba puasa itu apa artinya secara sederhana? Menahan. Oke. Puasa itu artinya secara sederhana artinya menahan. Kemudian puasa itu tadi ada yang disebut dengan apa? Sahur. Ada yang disebut dengan siam. Artinya sama? Sama, tapi maknanya beda. Ya, kalau sahur itu secara umum, secara luas, segala sesuatu menahan itu disebut dengan sahur. Ya. Sedangkan kalau siam itu khusus menahan diri dari makan, minum, dan bersenggama. Atau dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Bagus, ya. Nah, sekarang makna Ramadan. Jadi Ramadan itu ada berapa makna? Ada 5, terdiri dari 5 huruf.
Rohnya apa rohnya? Rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Mimnya apa mimnya? Magfirah. Ya, apa itu magfirah? Pengampunan. Bagus. Kemudian doanya apa doanya? Diaan. Apa itu diaan? Bersinar. Jadilah kalian orang-orang yang mampu menyinari yang lainnya. Oke. Kemudian apa? I-nya? Imanan. Yang keempat I-nya adalah imanan. Semoga dengan Ramadan ini iman kita menjadi bertambah, ya, semakin bertambah. Kemudian yang terakhir, tujuan dari semua puasa yang kita lakukan, semoga kita mendapatkan yang ini. Apa yang ini? Nun. Nunnya itu apa? Najah. Najah itu apa? Kesuksesan atau kemenangan. Liso ini parhatani, bagi orang-orang yang akan mendapatkan dua kebahagiaan. Apa saja? Parhatun indah iktorihi. Mereka berbahagia ketika merindukan adan maghrib, tiba-tiba makan, bisa berbuka. Itulah keindahan yang paling bisa kita rasakan. Kemudian wa parhatun indah liqoi robihi. Kebahagiaan yang kedua adalah nanti ketika kita dipertemukan dengan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Nanti di surga ada pintu khusus dipersediakan bagi orang-orang yang berpuasa. Pintu apakah itu? Bagus. Pintu Ar-Royan. Khusus pintu bagi orang-orang yang berpuasa. Nanti kalian panggil dari pintu khusus, pintu Ar-Royan. Ya, yang tadi namanya, hei, orang-orang yang beriman, yang dahulu sedang berpuasa, yang dahulu suka berpuasa, sini. Kalian boleh masuk ke surga lewat pintu Ar-Royan. Itulah kebahagiaan yang kita harapkan. Ya, jadi tadi ada dua kebahagiaan bagi kita. Ya, akhirnya mungkin hanya sekian yang dapat Bapak sampaikan. Ya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Karena yang benarnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan yang salahnya bersumber dari Bapak sendiri. Ya, akhir kata, bila kita beriman hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.